Nah akhirnya si Raffi ini yang ngomong, ya kamu mah sombong sih nggak mau makan makanan merakyat gitu. Sebenarnya sesimpel itu. Oh ya ampun. Tapi dikatakan, oh ya benar nggak sih udah gitu orangnya sombong. Nah kan. Coba aku rada dulu. Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Olivia dan Aileen Ho di catatan misteri. Dan hari ini kita akan membahas artis yang nggak pernah habis beritanya, nggak pernah habis dari pencarian para netizen. Dan yang pasti menjadi rasa penasaran, kok bisa ya mereka pasangan suami istri yang hoki kah kalau kayak gitu? Mungkin hoki rezeki istri sama suami. Dan kita akan membahas mengenai karakter juga reinkarnasi dari pasangan suami istri, yaitu Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Nagita Slavina berusia 35 tahun, berparas cantik, memiliki talenta yang serba bisa seperti bermain film, menyanyi, menjadi host juga presenter, dan sudah menjadi pusat perhatian sejak kemunculannya di dunia entertainment, menjadi sosok wanita yang bisa menginspirasi banyak orang, terlebih lagi dalam dunia fashion. Dengan gaya dan tampilannya yang selalu modis yang membuat semua halayak terpukau akan penampilannya. Dan yang gak kalah penting, Nagita memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa terhadap sang suaminya. Wow, ini suaminya kan luar biasa sih. Luar biasa juga. Luar biasa, oke. Dan bahkan digadang-gadang bisa menaklukkan hati seorang Raffi Ahmad yang mendapat julukan Playboy, buaya. Bahkan Mami Gigi nih sering dibilang pawang. Dan Raffi Ahmad tuh mengakui bahwa yaitu Gigi tuh pawangnya gue. Gak salah sih. Oke. Dan menjadi pemicu kesuksesan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad 36 tahun, berparas tampan, memiliki talenta yang sudah tidak diragukan lagi, dan mendapat julukan sebagai seorang playboy. Memiliki jam terbang yang tidak sedikit, Raffi sudah melanglang buana menjajaki dunia hiburan yang penuh dengan cerita dan drama. Sosok Raffi Ahmad makin dikenal dan semakin terkenal sejak pernikahannya dengan Nagita Slavina, yang mampu membuat Raffi Ahmad berhenti dari dunia playboy. Gimana? Dunia playboy? Iya, katanya, tapi tetap masih ada isu-isu lah. Biasa, entah untuk naikin pamor si ceweknya atau mungkin naikin pamor dari Raffi juga. Tapi pertanyaanku, kenapa cowok suka jadi buaya ya? Kameramen. Tolong dijawab kalau kameramen mungkin. Iya. Oke. Kita nggak bahas buaya ya guys hari ini. Oke. Yes, siapa yang nggak kenal dengan pasangan yang sudah menikah 8 tahun lalu, sudah diterpa dengan isu-isu tak sedap. Pasangan yang terkenal dengan sebutan Sultan Andara ini mampu melewati semua dan masih tetap harmonis sampai saat ini. Bahkan rezeki mereka semakin mencuat dengan banyaknya program dan memiliki bisnis yang dikenal dengan Rans Entertainment. Bisnis yang menggabungkan kedua nama mereka itu semakin menghasilkan pundi-pundi yang tidak ada habisnya. Bahkan kehadiran mereka di setiap konten-kontennya selalu dinanti serta mereka selalu menjadi perhatian para penggemarnya. Dari kehidupan yang gemerlap seorang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, bagaimana sebenarnya sifat dan karakter mereka? Benarkah kehidupan mereka saat ini adalah karma baik dari kehidupan sebelumnya? Bersama kami Catatan Misteri akan mengungkap kepribadian mereka. Check it out. Nah, Cik Aileen lagi masih mengintip Raffi. Iya, sedikit. Masih sedikit. Siapa tahu ada tambahan yang bisa diambil. Boleh. Sudah dilihat, Cik? Kita mau bahas karakter siapa dulu? Raffi atau Nagita dulu? Lebih ke Nagita dulu kali ya. Nagita dulu, boleh. Karakter yang mungkin mencerminkan sosok Nagita banget, yang paling menonjol dari diri Nagita. Yang paling menonjol menurut aku ketika aku ngelihat sosok Nagita adalah dia seorang ibu dan istri yang baik sih, aku bisa bilang.
Jadi yang tadi dibilang yang pawang apa namanya Pawang keluarga, buaya. ya. Pawang buaya, ya. Ya kita bukan ingin menjelek-jelekan Iya. siapapun ya. Benar. Cuman lebih ke arah memang iya, aku berasa dia sangat amat menjaga keluarga dengan baik sih. Oke. Ada sisi dia itu memang sangat amat apa ya, taking care keluarganya. Dan emang ada sisi pedulinya itu juga ada. Bagus lah ya. Terlepas dari dia ingin karirnya tetap berjalan ya di samping itu, tapi dia juga menyeimbangkan dengan memperhatikan keluarganya juga. Fokusnya juga ke keluarga gitu. Pasti. Kalau misalkan dari konten-konten yang udah tayang di Rans itu kan memang lebih menonjolkan bahwa ngurus anak lah, ngurus suami lah, gitu. Dan bisa ya meluluh lantahkan hati seorang Raffi Ahmad. Bisa sih aku rasa. Toh dia juga menurut aku cantik juga kan. Ya, terus suami mana sih yang gak seneng ketika dirawat dengan istrinya? Pertanyaanku. Ya kan? Tapi kalau misalkan laki-lakinya atau pasangannya gak bersyukur, tetap aja sih. Ya memang pasangannya yang mungkin kurang baik ya. Oke. By the way, tambahan sedikit untuk teman-teman bagi yang gak suka konten ini boleh di skip aja, tolong jangan dihujat please. Oke. Ya. Masih banyak kok konten kita yang lainnya yang mungkin lebih menarik dan yang mungkin sesuai yang teman-teman mau. Dan sebenarnya kan memang kalau konten Camis ini lebih ke arah mitologi. Kalaupun misalkan kita membahas reinkarnasi atau karakter itu kebanyakan dari artis-artis Hollywood atau luar ya Cie ya. Tapi kita juga pengen ada balance nih, karena teman-teman Camis kan juga pengen tahu tentang artis-artis atau idol mereka yang di Indonesia. Kayak kemarin sempat kita ada Ayu Ting Ting sama Boy. Dan sekarang Nagita Marapi. Mungkin kalau misalkan kalian pengen lagi siapa tapi nggak rutin tiap bulan, paling berapa bulan sekali baru kita kontenin gitu. Jadi please kalau misalkan kalian nggak suka dengan konten ini boleh langsung di skip, jangan meninggalkan jejak dengan hujatan ya guys. Iya. Hargai kami yang sudah berusaha. Setuju. Lagi ngelihat apa lagi dari sosok Nagita ini? Nagita ya, dia sosok yang sebenarnya apa ya namanya, masih ada sisi sabarnya. Kan dia kan memang terkenal dengan sosok yang sabar kan. Iya benar. Itu kurang lebih aku setuju, karena banyak momen aku lihat sosok Nagita ini masih mau mengalah ataupun masih mau apa ya udah deh sama situasi. Kan ada beberapa orang ketika menghadapi situasi itu kan pokoknya gue nggak mau, gue maunya sesuai yang gue mau. Nah Nagita ini enggak, dia masih ada sisi intinya ya udah nggak apa-apa gue yang ngalah, gue yang sabar aja dulu. Yes. Yang penting situasi dan kondisinya aman. Biasanya kalau kesabaran itu akan menghasilkan buah yang manis. Setuju. Betul. Oke, kalau misalkan di konten atau misalkan di podcast di beberapa talkshow juga kan, kalau sosok dari Nagita Slavina ini kan kayak kelihatannya tuh kalem, tenang, dewasa. Apa memang karakter dia seperti itu kah, atau memang kayak cuma biar kelihatan gak geras gerusuk aja gitu? Memang basically aku bisa bilang Nagita ini sosok yang lebih tenang. Jauh lebih tenang, dan yang aku suka dari dia itu sometimes dia itu orangnya kritis. Makanya kenapa misalnya kalau ada terjadi masalah apa gimana, orangnya tuh juga tipikal yang gercep dan habis itu mempertanyakan ini benar gak sih, dan ini gimana cara penyelesaian solusinya. Masih ada sisi itunya aku rasa, bukan tipikal ya udah deh suka-suka gua. Ya nggak gitu. Jadi aku cukup setuju dengan pernyataan dia itu lebih ke tenangnya sih. Ketika seseorang dalam kondisi tenang, dia itu akan lebih bisa melihat situasi itu akan lebih baik. Itu udah pasti. Oke, kita berbicara kembali mengenai ketenangan. Nah, kalau misalkan kita kan ngelihat Nagita tuh kayak ya selalu berseri-seri, walaupun memang ada segmen atau masa dimana mungkin kalau misalkan dia lagi nangis atau lagi sedih itu pasti juga sempat kerekam. Cuma kan kebanyakan dia tuh kayak selalu berseri aja gitu, mukanya menebar senyum. Kalau misalkan Ci Aileen lihat nih dari dalam lubuk hatinya gitu, sebenarnya gimana sih kondisi mental dan batinnya dia gitu kan, dari semua gosip yang menerpa, entah itu dia maupun keluarganya, bahkan suaminya sendiri gitu. Berat ya pertanyaannya. Berat ya? Iya. Memang berat karena spill gaya harus di-spill. Okay. Lebih ke arah aku ngerasa terlepas dari dia tetap ingin apa ya, tetap menunjukkan sifat dia yang
harus baikan. Dan apalagi kan sosok figur itu menurut aku bukan sosok yang mudah. Iya. Karena kita harus menunjukkan sisi yang baiknya, sisi yang memang harus lebih profesional, dewasa, itu udah harus. Nah, tapi aku merasa di balik sisi itu juga, Nagita ingin tampil profesional juga. Tapi dia itu juga ada rasa yang sebenarnya agak capek. Capek dengan kerjaan. Dan aku rasa kayaknya dia juga ada momen dia terlalu memforsir dirinya dalam pekerjaan. Oke, nggak berhenti. Jadi ada sisi yang capeknya, terus habis itu juga kayak gimana sih nggak punya privacy? Ya. Tapi harus sabar dengan kondisi itu karena ini adalah resiko ketika menjadi sosok artis. Ya, benar. Lebih ke arah itunya sih. Karena kan memang seperti yang teman-teman tahu mungkin ya, atau mungkin Cairin juga bisa ngintip kontennya. Memang itu kan lebih kayak nggak punya privacy banget. Tidur, kadang mau tidur di shoot, bangun tidur, aktivitas segala macam. Ya ada beberapa konten yang memang kayak gitu, gitu kan. Terus yang intinya, entah ya, kenapa kebanyakan sekarang konten kreator tuh lebih menonjolkan sisi privasi mereka tuh kayak bener-bener nggak ada gitu. Mungkin aku rasa karena tuntutan kali ya. Apalagi kan ketika seseorang suka banget sama idol tersebut, ya mereka ingin tahu semua-muanya. Tapi kan tergantung orang. Ada orang yang kadang itu gak peduli sama orang kan. Yang penting gue pengen orang itu sesuai yang gue mau. Ya lu tunjukin privacy, terus lu juga harus tampil selalu everything perfect. Padahal kan manusia juga ada sisi dimana ya pasti akan ada sisi lelahnya, capeknya, dan ya bisa diwajari sih. Karena namanya juga manusia, pasti ada juga salahnya. Gitu. Iya sih, kalau misalkan kayak mereka liburan sebenarnya masih oke untuk dikontenin gitu. Tapi kalau misalkan kayak keseharian banget di rumah gitu, kayaknya capek juga. Kita aja yang nonton kayak kok nggak ada capeknya ya dia gitu. Sebenarnya capek sih aku rasa. Tapi karena tuntutan hidup, aku lebih berasa ini karena tuntutan hidup. Jadi mau nggak mau harus. Ditambah lagi kan mungkin juga ada tambahan dari peluang dari gimana ya? Dari sisi pekerjaan yang dimana harus selalu tampil dan sebagainya, itu yang harus ditunjukin mungkin. Iya banget sih. Jadi walaupun di rumah itu lagi stresnya bukan main gitu kan, ketika kita udah di shoot depan kamera udah harus balik lagi. Setuju. Aku rasa sih memang untuk sosok Nagita sometimes memang butuh istirahat sih. Soalnya aku berasa energi capeknya itu pas aku ngeradar foto lumayan berasa. Karena dia tipikal orang yang kalau ada kesempatan untuk bekerja, dia akan melakukan itu. Oke. Tapi di luar dari capek pekerjaan ya, Ci, aku pernah dengar Nagita ngomong gini. Kadang gue tuh takut ketika Allah ngasih gue rezeki. Jadi kayak ketika Allah ngasih rezeki gue banyak, bakal ada cobaan apa lagi nih. Dia ini gak sih capek ke batin yang benar-benar mikirin hal-hal kayak gitu juga gak sih dengan harta kekayaannya dia sekarang? Aku fokusnya lebih capek karena satu kerja lah pasti. Gue udah mungkin ada masalah-masalah yang dia gak bisa ungkapin ke media. Lebih ke arah itu sih. Tapi overall memang dia sosok yang cukup sabar dalam menghadapi ujian, dengan menghadapi masalah. Terus kedua memang orangnya juga, aku bisa lihat bukan yang banyak maunya banget sih. Gak neko-neko ya? Gak neko-neko. Dan memang mungkin ya ini karakternya Nagita banget. Sometimes memang dia punya standar yang cukup tinggi untuk diri dia. Dan aku rasa itu berhubungan dengan profesinya sih. Dan Nagita ini sebenarnya seorang yang ambisius suka sih. Aku gak bisa bilang ambisius. Kenapa? Karena aku masih melihat sisi dia fokus sama karirnya, tapi dia gak meninggalkan keluarga. Biasa orang-orang ambisius itu adalah orang yang gak peduli sama situasi orang lain lagi. Dia cuma mengejar satu target yang dia mau doang. Itu baru aku bisa kategorikan dia itu sebagai sosok yang ambisi. Dan biasanya sosok orang ambisi itu adalah sosok yang maksa banget. Maksa. Dan pesannya adalah jangan jadi ambisi teman-teman. Semua harus balance. Ya, terkadang sesuatu yang ambisi juga bisa menghancurkan diri sendiri, iya. Karena kan kita ada sisi ketika kita ambisi, kita nggak aware kalau kadang kita itu melupakan orang lain. Dan mungkin misalnya kayak ada fokus kita harus ngurusin keluarga, kita lupa sama keluarga kita. Lah, sedangkan kan keluarga itu kan juga tanggung jawab kita juga. Semua harus balance. Ketika kadang juga ya, aku nemuin di beberapa orang ambisi, mereka itu kadang nyakitin sesama teman kerja juga. Karena mereka cuma peduli sama hasil yang mereka capai. Kadang mereka itu gak peduli sama proses, terkadang. Gitu.
Gitu guys. Ya. Jadi intinya adalah kita boleh menaruh target, tapi jangan berlebihan. Dan harus ada sisi berserah juga sama Tuhan. Kita kerja, tapi nggak ada salahnya ketika Tuhan juga ikut bantu dan ikut berkarya dalam kerjanya kita. Dalam kerjaan apapun itulah menurut aku. Iya. Itu penting banget sih. Oh, dan terakhir, sama tambahan sedikit, kenapa aku nggak bisa bilang Nagita itu sosok yang ambisi, karena beberapa momen dalam pekerjaan itu memang tuntutan dari pekerjaannya, bukan karena dia yang nuntut, dia yang mau. Dia memang punya standar, minimal harus kayak gini, as a professionalis, as an artist ya. Tapi aku nggak melihat dia kayak ngotot, pokoknya gue harus kerja, harus mencapai ini. Aku belum melihat sosok itu sih. Tapi kalau misalkan dari Nagita sendiri, dia tuh sebagai sosok yang memilah-milih nggak sih dalam pekerjaan? Aku bisa bilang sih dia sebenarnya mencoba dan berusaha. Misalnya ada tawaran yang datang, kalau memang sesuai ya dia akan berusaha semaksimal mungkin di situ. Jadi ambil kesempatan itu juga. Dan ini menurut aku pintar sih menurut aku. Karena kan ketika kesempatan itu datang ya udah nggak ada salahnya ketika mencoba dan berusaha kan. Apalagi itu juga hasil kerja kerasnya dia juga. Gitu. Ini tuh sebenarnya banyak juga yang nitip pertanyaan ini. Cuma aku nggak tahu ini bisa ditanyain apa enggak. Dicoba dulu. Ya, dicoba dulu. Tapi intinya lebih ke supranatural sih, Ce. Oke. Nih, Ce, kalau misalkan kita ngebahas artis-artis luar, itu kan mereka tenar karena sokongan dari... Oh, aku tahu arahan pertanyaannya. Ya. Gitu kan. Kalau misalkan dari mereka memang kayaknya nggak mungkin gitu kan. Kayaknya memang nggak mungkin. Cuma kan menjawab rasa penasaran nih dari teman-teman Camis juga. Ada nggak sih sokongan yang memang bener-bener nyokong mereka gitu? Aku belum ngerasain sih honestly. Aku lebih ngerasa apapun hasil yang kekayaan yang mereka dapat itu semuanya dari hasil kerja kerasnya mereka. Dan mungkin emang sih kalau dari Nagitanya, aku baru ngeradar lebih ke Nagitanya, memang ada beberapa koneksi secara manusia human to human yang dia dapatkan dalam pekerjaan. Dan menurut aku itu masih wajar dan manusiawi sih. Karena kan dia kan nggak melakukan tindakan kecurangan. Iyalah. Iya. Dan aku nggak ngerasa kaitannya sama kubu kiri. Kayaknya enggak deh, fokus mereka nggak di situ sih. Iya, karena kan memang Nagita sendiri kan kalau yang aku lihat ibadahnya juga rajin. Kalau dari sisi spiritualnya deh, Ce? Iya. Keberat. Nggak apa-apa sisi spiritual. Sedikit. Aku masih ngeliat beberapa momen memang dia sosok yang masih rajin ibadah dan ingat Tuhan. Baru itu doang yang bisa aku spill teman-teman. Sisanya I think ranah privacy antara dia dengan Tuhan ya. Oke. Ya, gitulah ya. Oke. Ya, jadi nggak masuk kubu kiri ya guys ya. Kalau kalian itu confirm dari aku nggak masuk kubu kiri. Dan memang kekayaannya dia, apapun kesuksesan yang dia beserta suaminya, aku include suaminya juga, yang Raffi dapatkan juga itu memang hasil kerja kerasnya. Dan mungkin dari relasi. Iya. Ditambah lagi kan sekarang posisinya kita secara logika juga ya. Posisinya kan mereka udah terkenal dan udah punya nama yang baik kan. Ya of course pekerjaan itu tawaran-tawaran akan berdatangan dengan mudahnya juga karena mereka juga udah sosok yang sukses. Iya. Gitu. Dan terlebih mereka juga punya talenta yang nggak cuma satu gitu kan. Multi talenta banget. Gitu. Apalagi ditambah lagi mereka juga selalu ngambil kesempatan ketika kesempatan itu memang baik untuk mereka. Iya. Gitu. Nah guys, nggak semua hal atau nggak semua orang sukses itu dikaitkan dengan kubu kiri. Setuju. Tetap butuh usaha dari kita dan doa ke Tuhan juga. Yang bikin kita sukses. Cakep. Nih aku pernah dengar ya, mereka tuh kan rumahnya tuh luas banget. Entah rumah lamanya ataupun rumah barunya. Kalau bisa ngintip gak sih Ceh, di sana tuh ada gak sih kecium-cium bau astral gitu? Atau mungkin astralnya betah loh tinggal di rumah mewah itu. Oh, rumah yang ini yang agak sedikit abu-abu itu ya? Yang baru. Kayak Eropa-Eropa itu? Yang baru itu. Yang aku salvok adalah rumahnya bagus ya dalamnya. Oke. Bagus sekilas. Cik Ailin udah pernah masuk ke rumah Nagita sama Raffi. Oh enggak gitu, di Terawang aja kok, di Terawang. Oke, ETA dia kesana. Gak sekalian kolam renang. Kalau Astra menurut aku pasti ada lah ya.
lebih ke arwah-arwah sih yang menghuni tempat itu. Tapi menurut aku kategori rumahnya masih aman kok. Bukan yang membahayakan atau yang mengganggu si manusianya. Lebih ke arah itu doang sih. Atau mau melakukan penelusuran lebih langsung, Ceh? Waduh, penelusuran ke rumah. Penelusuran kah? Iya kan bisa jadi nanti Raffi atau Nagita nonton. Jangan nanti kita salvok sama barang-barang mereka lagi. Ya udah, mana tahu dalam botol ada apa gitu, Ce. Duit isinya kayaknya. Mohon maaf. Oke, next ya, Ce. Nah, tadi kan Cak Elin sempat bilang kalau Nagita ini capek gitu kan, capek dengan pekerjaan, dan dia pun kan benar-benar kayak nggak punya privacy, baik Nagita maupun Raffi. Ada kemungkinan nggak sih mereka ini benar-benar kayak tutup dan stop dari dunia konten gitu? I don't think so deh. Kalau yang dari Nagita, aku rasa karena dari awal dia udah kecemplung di dunia ini, dia melanjutkan dan meneruskan apa yang pekerjaan yang sudah dia tahu dari dulu. Lebih ke arah kayak gitu sih. Nah, kalau dari Raffinya nanti mungkin aku jelasin lebih, tapi spill dikit. Raffi itu menurut aku orangnya memang entertain banget. Dia secara entertain menurut aku lebih entertain Raffi Ahmad. Kalau Nagita menurut aku dia sosok yang lebih ke apa ya, istri idaman lah. Lebih cocoknya kayak gitu, istri idaman, terus yang memang sosok ibu rumah tangga banget. Memang Nagita bagus di situ, karena menurut aku Nagita itu bagus ketika dia itu menjaga dan merawat keluarganya. Spill dikit, ini ada sedikit kaitannya sama reinkarnasinya ternyata. Wow. Ya. Iya, nanti reinkarnasinya. Nanti. Terus juga orangnya juga sabar, dan yang jadi pawang aku setuju. Karena mentalnya Nagita itu kuat sebenarnya. Dan aku bisa bilang mentalnya di antara Nagita atau Raffi lebih kuatan Nagita. Iyalah. Untuk mental ya dalam menghadapi suatu masalah dan lain sebagainya itu Nagita lebih kuat secara mental. Iya. Apalagi beberapa tahun terakhir yang heboh banget gosip suaminya dengan wanita lain itu kan kayak ya, bahkan apa sih, teman-teman netizen juga mereka yang greget sendiri. Ya ampun. Ya, mungkin kalau Nagitanya kayak tenang, kalem gitu kan. Mungkin lebih ke arah kadang ada beberapa sisi Nagita ngerasa kayak Raffi ini ya udah mau gimana, nggak terlalu bisa diatur juga kan. Tapi memang sebagai seorang istri dia selalu mensupport. Itu yang aku lihat. Dan dia tuh memang memegang teguh prinsip. Jadi ini juga mungkin teman-teman juga bisa cari. Jadi Nagita tuh pernah bilang, ya maksudnya di agamanya Nagita gitu kan, agama Islam, dia memang harus, istri ini harus nurut sama suami. Gitu. Jadi kayak dia tuh apa ya, mengedepankan dengan kata-kata itu, yang dimana istri itu benar-benar harus nurut sama suami. Tapi kalau misalkan suaminya terjun ke jurang, istrinya nurut juga aja. Enggak sih. In this case aku ngelihat Nagita masih ada bijaknya lah. Dalam artian ketika si Raffi mungkin, ya pasti namanya juga manusia lah. Ada sisi mungkin cerobohnya apa gimana. Itu si Nagita mencoba untuk ngomong ke Raffi dan mencoba untuk mencegah itu. Aku masih ada beberapa momen aku ngeliat kayak gitu sih. Makanya aku bilang istri idaman. Iya, Cak Elin gitu juga. Kenapa? Cak Elin mau jadi istri idaman. Amin. Aminin aja. Ya. Oh, dan Nagita memang lebih setia sih. Iya, nggak pernah ada gosip tentang Nagita. Gimana ya? Paling yang digosipin tuh tentang yang kemarin terakhir lagi naik tuh katanya dikira sombong itu. Itu sebenarnya tuh kasusnya gini, jadi Nagita sama Raffi ini lagi main ke rumah temennya yang Dede itu. Nah di sana tuh Dede sama istri tuh udah masakin makanan. Nah ternyata Nagita nih nggak mau makan karena lagi diet. Nah akhirnya si Raffi ini yang ngomong, ya kamu mah sombong sih nggak mau makan makanan merakyat gitu. Sebenarnya sesimpel itu. Oh ya ampun. Tapi dikatakan, oh ya benar nggak sih Nagita orangnya sombong? Nah kan. Coba aku radar dulu. Oke. Nah dia nggak ngeradar ternyata. Nggak ngeradar karena fokus aku bukan di situ. Iya, ini aku keingetan lagi sama beritanya. So guys, sambil nungguin Cak Elin radar mengenai Nagita Slavina, yang belum tahu konten Catatan Misteri, langsung aja dibuka YouTube-nya Catatan Misteri dan di scroll sampai bawah. Di situ kita ada video membaca reinkarnasi, baca karakter, ada mitologi juga, ada segmen Q&A dan secret box dan segmen charity.
Dan untuk kalian jangan lupa di-share terus YouTube Catatan Misteri. Semakin banyak yang support dan subscribe, nanti akan ada hadiah jalan-jalan untuk kalian yang beruntung di 15.000 subscriber. Jalan-jalannya sama tim Catatan Misteri tentunya. Dan satu lagi ada segmen charity. Jadi untuk kalian yang pengen ikut berbagi, menyisihkan sedikit rezeki kalian, boleh langsung aja klik link Saweria yang ada di deskripsi. Atau kalau misalkan kalian keberatan dengan potongan admin dari Saweria, kalian boleh chat di Instagram untuk minta nomor rekening donasi. Oke? Thank you. Sombongnya secara apa dulu nih? Iya, kalau kemarin kan perkara makanan. Jadi kayak dia tuh lebih kayak ngejaga pola makan gitu gak sih, Ceh? Untuk itu sih aku rasa lebih ke arah itu sih. Aku gak ngerasa dengan maksud dan tujuan untuk menyombongkan sih. Kayak Cik Ailin nih. Cik Ailin kan gak bisa makan makanan yang memang gak bisa dimakan gitu kan. Justru aku yang nyusahin orang sih asli. Kalau gitu aku bilang kamu sombong deh, Cik. Enggak gitu, dan nyusahin kayak gitu. Cik Ailin sombong banget sih. Elah. Enggak gitu dong, enggak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan dari sifat Nagita sendiri, ya kalau ingin menunjukkan strata adalah sedikit. Okay. Tapi menurut aku masih dalam porsi yang wajar. Karena kenapa aku masih bilang dalam porsi yang wajar? Karena aku nggak menemukan sosok Nagita itu merendahkan orang. Dan nggak ada salahnya kok ketika kita menunjukkan ini hasil kerja keras kita loh. Yes. Nggak ada salahnya menurut aku. Dan I think semua orang juga akan melakukan itu kan. Emang bakal semua juga. Oke. Okay. Pertanyaan terakhir aja. Pertanyaan terakhir dari sosok Nagita Slavina. Apa keinginan terbesar seorang Nagita Slavina? Keinginan terbesar ya. Dia lebih berharap keluarganya aman dan ya sehat. Amin. Dan kayak apapun itu istilahnya berjalan dengan lancar. Amin. Mungkin dari karirnya, dari keluarganya, lebih ke arah itu sih. Aku lebih ngeliat fokus dia di dua itu sih. Orangnya nggak terlalu macam-macam kok aku lihat. Enggak sih. Iya nggak macam-macam sih. Makanya bingung. Gak ada skandal juga. Gak ada berita heboh juga. Iya karena dia tahu posisinya. Iya sih. Aware sebagai public figure dan memang gak boleh melakukan hal-hal itu. Dan aku bisa bilang dia bukan orang yang jahat kok. Dia masih ada sisi aku lihat masih baik kok sama orang. Dan aku ngerasa ketika dia ngerawat keluarganya itu masih benar-benar tulus. Iya, saking baiknya. Apa dia dekat gak sih sama ibunya? Sorry. Oh iya, dekat sama mamanya sih. Oh iya udah berarti benar yang aku radar. Karena aku merasa dia sayang banget juga sama mamanya. Iya, karena dari dulu kan kebetulan mamanya yang ngejagain dan ngurusin Nagita dengan saudara-saudaranya. Pantes. Gitu. Oke, untuk Nagita ada lagi tambahannya, Ceh? Mungkin cukup segitu kali ya dari aku. Cukup segitu. Soalnya aku bingung ngeradar lebihnya karena Nagita gak ada yang aneh-aneh. Apa yang mau diradar lagi? Iya. Ya apa kek gitu. Misalkan ngitung berangkasnya ada berapa. Berangkasnya waduh. Kode berangkasnya berapa gitu kan. Kayaknya udah saking nolnya banyak aku bingung kali ini angkanya berapa. Oke. Oh minum dulu deh. Oke. Untuk Nagita Slavina cukup, Ceh? Cukup. Ya, kalau untuk sang suami tercinta. Raffi ini menjadi sosok suami idaman juga gak sih, Ceh? Karena digadang-gadang banyak. Enggak maksudnya, karena dia maksudnya diberitakan tuh memang beberapa mantannya itu menyesal karena telah meninggalkan seorang pria bernama Raffi Ahmad. Gimana ya jawabnya? Bukan tipe aku sih. Enggak nanya Cik Ailin loh, enggak nanya. Oh my god, tipe Cik Ailin kameramen. Enggak. Susah. Jadi gimana Cih? Apakah memang Raffi ini juga menjadi sosok suami yang idaman di luar dari pemberitaan dia yang memang terkenal dengan cap playboynya itu? Dia masih tanggung jawab sama sama keluarga. Tapi aku memang lihat sama perempuan dia kurang bisa serius sih. Mohon maaf. Dari dulu. Iya. Oke, mohon maaf. Iya, mohon maaf. Raffi, mohon maaf ini Maya. Ya. Ya gitu lah ya. Tapi yaudah lah ya, di beside kekurangannya dia pasti masih ada kelebihan dia, aku yakin. Kelebihannya dia bisa memberikan nafkah yang fantastis setiap bulan untuk Nagita. Gak salah sih. Iya, benar dong. Iya. Oke, terus apa lagi Cih?
Orangnya itu sebenarnya gimana ya, hidupnya terlalu rock and roll menurut aku. Kalau Nagita kan orangnya lebih berprinsip. Iya. Nah kalau si Raffi ini lebih rock and roll kayak anak muda, ngikutin gaya anak muda Iya, gitu. iya. Fashion dia memang anak muda banget. Dia fashionable ya? Fashionable banget. Mirip sama Pas Live-nya berarti. Wah, aku Pas Live-nya juga tahu. fashionable banget. Pas aku ngeliat, shock aku ngeliatnya, pakai bajunya keren-keren. Ya memang sekarang pun dia di setiap acara tuh kayak, aku kalau jadi laki pengen ngikutin gayanya dia. Oh, Sumpah kayak entah mungkin kalau misalkan kita berpakaian tuh tergantung badan ya, cocok-cocokan. Tapi kayak kalau ngeliat Raffi tuh cocok aja pakai apa juga. keren sih dia. Dia sih kayak cuma pakai kaos celana pendek aja udah kayak ganteng. Ya, yang setuju komen. Pendukung Raffi, komen. Terus dia orangnya itu juga suka kebebasan, keseruan, ketenaran. Dia suka sama sesuatu yang berbau, yang seru-seru sih. Gimana sih, kayak style anak muda banget bahasanya. Aku gak tahu deh itu kali ada kosakata yang tepat gak ya untuk menjelaskan itu. Tapi ya itu sih. Ya udahlah, liar. Liar. Kadang. Tapi dia masih tahu batas kok kadang. Bukan tahu batas, mungkin ketika dia mau melewati batas dia inget pawang gua di rumah. Pawang gue di rumah. Ya mungkin bisa jadi. Mungkin ya. Bisa jadi. Terus ya. Nah dia tuh kan suka tebar-tebar pesona gitu gak sih, Ce? Apa emang aslinya begitu? Kadang iya sih. Memang orangnya memang sisinya agak ekstrovert banget. Ini orang sangat amat ekstrovert menurut aku. Dan ada sisi dia itu pede banget. Iya sih. Sangat amat pede. Tapi aku suka dengan kepedean dia. Karena ketika tampil udah gak mikir banyak gitu loh. Kayak ya udah, apa yang gue bisa lakukan ya gue lakukan. Gue pede aja sama dengan diri gue. Ya karena dia karena dia ngerasa dia mampu gitu. Iya. Di jam terbangnya kan udah banyak banget. Dari program dulu lamanya banget. Dan aku berasa dia tipikal yang gak terlalu takut ketika mencoba sesuatu yang baru sih. Dia berani mencoba berarti. Berani. Jadi tipikal ya udah coba dulu gak apa-apa gitu. Oke. Dia tipikal yang kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan dari sifatnya sendiri, Ce, dia tuh egois gak sih? Lebih ke arah orangnya itu lebih ke apa ya? Kadang itu masih ada sisi lebih ke labil kali ya mungkin aku bilang. Kadang A, kadang B. Jadi gak menetap gitu loh. Iya, dan orangnya itu memang suka kebebasan. Dia sangat amat suka kebebasan, beda sama Nagita. Nagita kan orangnya lebih teratur, berprinsip. Jadi menurut aku memang kedua orang ini punya karakter yang berbeda, tapi saling melengkapi. Iya. Gitu. Terus orangnya juga sangat suka bersosialisasi sih. Aku merasa keren sih ketika dia bisa dengan gampang membaur dengan orang-orang. Habis itu bisa bercanda, nge-jokes. Kayak orang tuh bisa bisa berasa nyaman ngomong sama dia. Emang iya kok kayak gitu. Nagita kan pernah bilang kalau Raffi tuh memang orangnya walaupun belum pernah ketemu gitu kan, baru ketemu di satu acara tuh dia udah bener bisa ngobrol. Kalau Nagita orangnya harus nunggu disapa. Betul. Nagita lebih introvert menurut aku. Iya, harus nunggu. Itu pun kalau udah disapa udah kayak kerik-kerik mau ngomongin apa lagi. Iya, kayak aku gak sih dia? Iya. Dan ya pinter ngomong sih intinya. Si siapa namanya, si Nagita. Raffi. Bukan Nagita ya, si Raffi lebih pinter ngomong. Kayak gimana ya, emang bakat kali ya menurut aku. Aku juga bingung sih sama orang-orang yang extrovert kadang ya. Kayak mereka tuh sangat berbakat ketika berbicara dan berbaur aja. Kadang kan kalau aku gitu sama Katiara kan kita kan tipikal yang lebih introvert kan. Dan lebih canggung gitu, kayak bingung kita mau ngapain. Tapi kayak mereka dengan cepat kayak langsung ya udah kita ngomongin ini, pembahasannya ini, terus kayak ngalir banget. Iya, kalau kita ngobrol cuma konten. Ngapain? Udah belum, Ce, penelitiannya? Mau diketik? Ce, udah sampai mana gitu. Kita ngobrol, Ce. Iya, ngobrol sih. Iya, brainstorming. Kita mah kerja mulu, Katiara. Ketemu seminggu sekali, Ce. Gimana? Coba mau ketemu seminggu sekali. Sekalinya ketemu bahas konten. Ya udah deh, habis ini kita jalan-jalan aja ya, gak usah konten. Nggak bisa, ini udah jam berapa? Iya. Udah jam 8 malam, guys. Masih tetap konten. Oke, next ya. Nah, Raffi ini kan emang pinter ngomong ya. Itu juga gak sih pemicu dari dia bisnisnya ini lancar di mana-mana gitu? Dia sebenarnya tipikal orang yang tadi aku bilang nggak takut untuk mencoba kan. Iya. Jadi Nagita itu kalau aku lihat kan ini kan aku lebih banyak ngeliat bisnis kayaknya barengan ya mereka.
Iya, Bisnis barengan. Nah barengan. intinya itu Nagita itu yang lebih ke, aku setuju sih kayak pawang gitu sih. Mm-mm. Jagain, Nagita lebih pasif. Dia Mm-mm. kasih masukan gini. Mm-mm. Nah si Raffinya yang lebih aktif yang aku lihat. Iya, Kayak misalnya, oh ya ada link di sini, gue ngomong sama dia. oke. Dan ya lebih ke arah kayak gitu sih. Kayak orang lapangan sih menurut aku bahasanya kali ya. Sorry guys kalau bahasanya jelek, soalnya aku bingung jelasin ya. Iya, tapi ya emang kayak gitu orang Iya. marketing. Iya mirip-mirip. Iya. Jadi apa Kayak gitu. Raffi yang punya bisnis sendiri, dia marketingin sendiri, itu pinter sih. Pintar, ditambah lagi menurut aku sebenarnya ya, kelebihannya Raffi ini lebih cocok memang di entertainment. As a host dia jago loh. Oh iya, memang dia Ketika aku basicnya lihat, nge-host. Iya, dia ketika jadi host itu, aku kan belum pernah nontonin mereka gimana-gimana banget kan. Iya. Tapi pas ngeradar si Raffi ini, aku ngerasa jadi host dia jago. Memang dia berbakat sih Iya. di bidang itu. Sebenarnya kan Raffi juga ada main FTV beberapa gitu kan, cuma agak kurang. Tapi kalau misalkan aku perhatiin dia nge-host atau presenter dalam acara-acara besar pun dia bagus. Karena dia orang yang entertainment, tapi diarahkannya lebih ke nge-host gitu sih yang aku lihat. Iya. Gitu. Oh iya, temen dikit guys. Ya aku gimana? Kadang aku pengen kecekek gitu layarnya guys kalau bahas Sensitif banget yang ya, sensitif Bu. gitu kan, ya ampun. Tapi ya nggak ada salahnya sih. Nggak ada Nah salahnya. Raffi ini ada sedikit sisi, ya dia kan pede banget kan. Iya. Ya sisi sedikit narsistiknya dan merasa dia keren ada. Ya, emang dia keren. Tapi aku akuin memang dia keren. Iya. Jadi ya nggak ada salahnya sih. Oh dia kan saking percaya dirinya gitu kan, gue udah ganteng, udah keren gitu kan, dengan fashion gue yang luar biasa gitu kan, kadang pakai ini dan selalu cocok gitu. Mungkin tingkat kepedeannya tuh makin bertumbuh. Ya bisa jadi sih, tapi memang basically ini orang adalah orang yang sangat percaya diri dari awal. Kan ada foto pas muda kan tadi aku kasih lihat kan, kok ganteng ya Kak Tiara gitu kan aku lihat. Oke. Ya intermezzo sedikit. Memang pas ketika dia masih muda pun dia juga memang orang yang percaya diri. Gitu. Kalau Nagita mungkin lebih ke arah masih ada sisi dia mikirin dulu deh. Ini baiknya gimana, sesuai atau enggak. Kalau Raffi tuh kayak ya udah kita jalanin. Iya. Itu kan tipe-tipe orang yang percaya diri kan. Oke. Nah ini pertanyaannya sama kayak Nagita Slavina tadi ya Ceh, mengenai mereka ini kan selalu disorot di media ataupun di konten-konten. Berasa gak sih Raffi sendiri memiliki tingkat kecapean dan tekanan batin gitu, mentalnya? Oh itu aku belum radar. Aku lebih berasa di Nagita sih. Mungkin karena dia juga banyak ngurusin anak juga sih. Bentar ya, kalau Raffi sebenarnya daripada abstrak capek ya, mungkin aku rasa karena energi, dia kan orang yang ekstrovert, jadi dengan tampil-tampil gitu dia udah lebih terbiasa dan emang gak terlalu capek. Karena orang-orang ekstrovert itu justru energinya ngecas ketika bertemu dengan orang banyak. Itu orang ekstrovert. Tapi lebih ke arah yang aku radar itu, si Raffi ini gak suka ketika ada orang yang jelek-jelekin dia, apalagi gak berlandaskan dengan alasan yang benar. Lebih ke arah kayak gitu sih, maksudnya dia lebih ngerasa gue gak nyentuh ke lu, ya lu jangan jahatin gue. Lebih kayak gitu sih. Camis gak jelek-jelekin AA kok A. Kita gak jelekin ya, mohon maaf. Ya anggap aja this is entertainment gitu. Iya aman kok aku. Aman. Diambil aja sih guys, menurut aku sisi positif sama negatifnya dari sosok Nagita sama si Raffi ini. Aku ngelihat maksudnya dari mereka itu ada kelebihan, ada kekurangan, tapi dengan kedua sosok manusia yang berbeda ini bisa saling melengkapi. Iya benar banget gitu. Apalagi pernikahan mereka kan udah 8 tahun dengan terpaan isu yang luar biasa gitu kan, angin badainya tuh kenceng banget, tapi mereka masih sampai sekarang pun kayak masih kelihatan harmonis gitu kan, kayak nggak ada masalah apa-apa gitu. Itu kan juga belum tentu semua pasangan bisa kayak gitu. Setuju. Ya, apalagi kan? Juga menurut aku yang mungkin ini pendapat pribadi aku kali ya. Boleh. Kan orang kan butuh privacy ya, sedangkan mereka masih menunjukkan sisi profesionalitasnya ketika di depan kamera juga. Dan itu gak mudah sih. Apalagi kan kadang gimana ya, ya gitu intinya lah. Ya gitu lah intinya. Oke, gak gitu mudah. Nah, ya maksudnya kayak mereka itu juga sosok yang butuh privacy sih. Apalagi kan suami istri udah punya keluarga. Kadang kan butuh momen-momen yang private lah. Tapi aku rasa ya ada momen private tuh pasti ada, tapi pasti ada.
paling cuma 30%. Iya, nah itu dia. 70%-nya tuh ya udah publish. Iya. Next aja nih. Ini tuh aku juga mau nanya sih. Mengenai semua karyawan yang bekerja dengan mereka. Gini, mereka ini kan punya Rans Entertainment. Dan memang diberitakan dan memang mereka tuh kayak akur sama para karyawannya gitu, kayak deketnya tuh bukan kayak antara majikan sama bawahan gitu, tapi kayak lebih ya deket saudara gitu kan, kelihatan banget. Nah, mereka tuh memang bener-bener realnya juga seperti itu di belakang layar ya. Apakah memang mereka beneran dekat atau cuma memang itu tuh pas di depan layar aja mereka kayak gitu? Karena kan karyawannya juga ada yang udah terima endorse gitu kan. Karyawan siapapun yang bekerja sama Raffi Ahmad Nagita nih, mereka lebih selebgram daripada kita kayaknya. Wow. Oke. Iya, dan banyak banget orang yang pengen kerja sama mereka. Nah, jadi inti pertanyaannya, benar gak sih mereka itu di realnya, ini di balik kamera ya, memang sedekat itukah mereka dengan para karyawannya, atau itu cuma tameng buat di kamera aja? Yang aku rasain ya, mereka masih ada sisi care sama karyawannya. Oke. Masih ada sisi care, terus soalnya ada beberapa momen pas aku ngeliat di memori, mereka masih nanyain kamu gimana dan lain sebagainya, hal-hal semacam itulah, kayak lebih ke arah pertanyaan yang tertuju ke si karyawannya, bukan mengenai mereka berdua, gitu. Jadi aku bisa tarik kesimpulan, oh dia masih ada sisi care-nya, masih ada sisi dekatnya, dan sisi royalnya ada sih, aku lihat. Royal banget malah. Iya, aku ngeliat royal. Terus mikirin karyawannya yang penting nyaman. Itu ada sisi itu. Jarang ya punya atasan gitu. Jarang sih menurut aku. Dan intinya dari mereka itu yang penting lu di sini kerjanya dengan baik. Yang penting loyal, jangan berbuat macam-macam dan jangan jahatin orang, jangan punya niatan buruk. Sama lu bekerja dengan baik dan menjadi orang yang baik, mereka juga akan benar-benar baik dan royal. Dan itu terbukti menurut aku nggak cuma ke karyawan tapi ke orang-orang sekitar juga. Iya. Mereka itu nggak akan jahatin, gimana ya bahasanya? Mereka itu nggak punya niatan untuk jatuhin ataupun jahatin orang. Iya. Tapi, jadi, ya lanjut. Oh iya lanjut. Jadi aku bisa bilang mereka itu sebenarnya bukan orang jahat karena nggak punya sisi itu. Iya sih. Tapi kalau misalkan dari cerita teman-temannya Raffi nih ya, kadang kan aku suka nonton beberapa podcast temannya Raffi tuh. Raffi ini sosok yang pedulinya tuh tinggi banget. Benar kayak gitu gak sih? Jadi misalkan aku ngechat Raffi kayak cuma Pi gitu doang, atau nggak Raffi gitu, itu dia nggak balas tapi dia langsung telepon. Kenapa bro? Ada apa bro? Kayak dia tuh tidak mengabaikan pesan-pesan dari teman-temannya tuh, kayak benar-benar care-nya banget. Oh iya aku lihat. Memang dia ketika berteman itu tulus, yang aku bisa bilang. Makanya ketika teman-temannya kenapa dia langsung ngerespon lah. Gitu sih. Jadi ketika dia berteman dengan seseorang ya dia nganggap itu beneran teman, bukan musuh, bukan saingan. Bukan seseorang yang ya udahlah pas butuh baru datang. Bukan yang kayak gitu sih. Kayaknya enggak deh, kalau pas butuh baru datang tuh. Soalnya ada beberapa artis begitu yang aku lihat. Cuman kebetulan di mereka aku nggak melihat sisi itu sih. Kalau di mereka mungkin nggak datang pas butuh, tapi kebanyakan yang datang ke mereka pas butuh doang. Ya bisa jadi, itu bisa jadi. Itu pasti akan terjadi. Iya, gitu. Tapi salut juga sih sama Raffi ya, dari berita Tempo lalu itu yang udah berapa tahun lalu itu kan. Raffi pernah tersandung kasus narkoba itu kan, Nah jadi dia punya teman namanya Denny Cagur, ya kan. Dan Raffi tuh selalu bilang ke media, ke kontennya dia bilang kayak di saat gue susah cuma Pak Denny doang yang bener-bener nolongin gue gitu. Jadi kayak pada saat itu tuh Raffi tuh ada pinjem uang berapa ratus juta atau berapa miliar gitu, aku lupa. Tapi si Denny Cagur ini nggak mikir, kayak bener-bener kayak gue butuh pinjemin langsung dikasih. Dan Raffi tuh sampai berapa kali konten aku dengar kayak Raffi tuh masih selalu inget dengan kebaikan orang gitu. Gitu. Itu sih yang aku salut dari Raffi. Kebanyakan orang kalau misalkan udah lagi di atas kayak gitu lupa dengan
ini gitu. Untuk karakter Raffi sudah Sudah. aman, bagus ya. Raffi sama Nagita memang karakter mereka di realnya juga seperti itu ya. Aku nggak melihat yang bermasalah sih. Ya bermasalah Kalau cuma teman-teman- gosip-gosip Raffi doang lah. Iya, ada sih sebenarnya beberapa artis yang bermasalah, tapi nggak semuanya juga kita kontenin kan. Ya kita pilih-pilih juga. Ada lah ya pokoknya. Ada. Good. Tapi kalau misalkan kalian request mau artis siapa, dan kalau misalkan kita bisa menerima, pasti kita bawain. Iya, Tapi harus diteliti dulu. setuju. Oke, untuk karakter Nagita Slavina dan Raffi Ahmad udah cukup, Udah cukup menurut sudah aku. cukup. Kita lanjut ke reinkarnasinya mereka berdua. Tadi kan di awal karakter kita bahas Nagita, ya udahlah ya dari Nagita dulu. Oh. Wanita tuh selalu paling nomor Ladies satu. first. Iya, oke. Dari Nagita Slavina. Oke, yang aku lihat Nagita itu dulu itu kayaknya orang Melayu deh. Melayu, oke. Orang Melayu, tapi aku mau nanya, ada gak sih orang Melayu yang kulitnya nggak terlalu gelap gitu? Ada kayak sawo mateng gitu. Nggak sawo mateng justru. Kayak mungkin gelap, tapi bukan yang gelap terlalu sawo mateng banget. Ada kali ya? Ada. Ya setahu aku sih ada. Aku dapat abstraknya soalnya Melayu kata-katanya, dan pakaiannya juga menurut aku kayak Melayu sih, kayak pakai kemban warna hitam gitu yang aku lihat. Terus bawahnya itu kayak kain batik. Oke, ya. Itu kan agak lebih ke Nusantara style. Batik gitu. Kebaya. Mirip kebaya, tapi aku nggak ngeliat outernya. Dia Oke, cuman kayak kemban kemban gitu aja. warna hitam. Habis itu bawahnya kayak kain batik yang agak sempit. Iya. Kayak gitu. Kalau Oke. kebaya kan masih ada outernya kan. Iya, Kalau ini iya. nggak ada outernya yang aku lihat. Oke. Itu kayak gadis-gadis desa gitu. Nah iya, memang di desa tinggalnya. Oke. Memang di desa. Oke. Nah terus memang orangnya itu mandiri banget, aku bisa bilang. Karena ada beberapa momen dia melakukan apa-apa sendiri bisa, tanpa ada bantuan orang. Terus orangnya itu juga ramah yang aku lihat. Karena ada beberapa momen pas di Past Life itu si Nagita itu kayak nyapa orang-orang desa. Dan dia sangat dekat dengan orang-orang di desa itu. Aku bisa bilang orang-orang di desa itu sebenarnya kekeluargaannya cukup erat sih. Kenal satu sama lain, terus juga hubungannya juga baik. Nggak terlalu banyak masalah dan drama-drama sih di situ. Orang-orangnya juga cukup bisa menghargai satu sama lain. Wah, di desa mana? Jadi pengen ke sana. Aku nggak tahu desa mana, tapi udah lama sih kayaknya, udah zaman dulu. Terus yang aku dapat abstraknya tempatnya itu adem. Terus kayak ada apa namanya yang tempat saung-saung gitu kali ya? Gazebo. Kenapa? Gazebo. Gazebo bukan sih namanya? Iya. Saung. Kalau gazebo. zaman sekarang gazebo yang ada Coba aku search. rumah-rumah ini gak sih? Iya, rumah-rumah Saung-saung kayak di sawah gitu gak sih? mirip kayak gitu. Nah, iya, Tapi ini nggak di sawah. Ya itulah sejenis gazebo. Nah gitu. iya, tapi kan kalau ini kan gazebonya yang di foto ini kan so modern ya. Ya, Terlalu itu dia modern. pakai. Kalau dulu nggak semodern ini, kayak masih yang tempat duduknya itu kayak dari anyaman gitu loh. Oke. Kayak gitu yang aku lihat. Itu. Nah, lebih mirip kayak gini kali ya. Nah, ya lebih mirip kayak gini guys. Oh ya. Kayak gini. Lebih mirip. Jadi lebih Itu di tradisional. rumah makan zaman sekarang juga banyak sih. Ya, kayak gitu. Atau enggak yang kayak gini. Ini juga mirip nih foto-fotonya yang kayak gini. Biasanya di saung-saung Sunda gitu, Ceh. Ya kayak gini. Iya, mau Ceh makan di saung Sunda. Mau. Makan emang. Ya ikan lah, bisa. Ikan pun milih. Milih. Ini nggak bisa ikan mas, ikan bandeng. Iya mungkin. Udah lah Ceh. Ih sombong aja Ailin. Padahal karena gue bisa makan. Kok mati? Oh, guys? mati. Ih, labil. Enggak, bukan labil deh Ceh. Kayaknya memang lagi ada gangguan gak sih dari tadi, soalnya aku berasa. Oke, cerita dikit ya guys. Jadi aku tuh lagi ngerasa ada yang ngikutin, ada yang ganggu, tiba-tiba merinding kayak gitu. Oh iya? Tadi kan aku sempat bilang ke Ceh Ailin. Heeh. Kayak nggak tahu kenapa, kayak aneh aja gitu rasanya. Padahal di rumah gitu kan nggak ada apa-apa deh. Maksudnya di rumah cuma kita doang Iya. gitu. Dan rumah kan nggak segede gimana gitu. Tapi kayak berasa ada yang liatin, ada yang ngikutin. Mungkin Biasanya ada aku kali. biasanya nggak pernah kayak gitu aku. Kalau yang tadi aku bilang sih ada kan, yang Iya. astral itu kan. Iya.
Kalau sekarang sih di ruangan aman lah. Aman lah, ada Cailin. Iya. Mau dimakan dia. Mungkin nanti. Oh, oke. Gue kira mau dimakan. Ngapain? Lapar kan, Ce? Kayaknya nggak gitu juga ya. Aku lebih mending ngemil snack gitu daripada nyemilin. Udah beli. Astral. Nanti tinggal ngemil udah beli. Terus rambutnya itu panjang dan bergelombang, kayak cantik gitu sih rambutnya. Aku suka. Panjangnya seaku, kayak panjang banget. Terus kayak bergelombang tapi agak bergelombang hitam. Oke. Abis itu aku ngelihat dia itu sangat amat sayang dengan keluarga-keluarganya. Banyak momen dia itu sangat amat sering ngumpul sama keluarganya sih. Kayak misalnya, itu kan di desa ya. Jadi melakukan apapun itu masih bersama-sama dengan keluarga. Kayak yang sama-sama perempuan itu berkumpul, contohnya nganyem. Dia bukan yang suka nganyem, tapi dia suka dengan misalnya interaksi dengan orang dekat. Ya, dengan interaksi kayak begitu kayak dia lebih merasa lebih bersemangat lah dalam melakukan apapun itu. Sama gak sih dengan realnya sekarang? Sekarang juga kayak gitu kok, yang aku lihat dia lebih deket sama mamanya, sama saudara-saudari, lebih senang ngumpul sih dia. Mirip sih berarti, ke bawah makanya. Oke, nice. Terus orangnya juga suka rutinitas yang teratur. Jadi kayak misalnya orang-orang desa itu kan memang kegiatan sehari-harinya kan cuma itu aja kali ya. Menurut aku masak, terus habis itu ya kadang nganyem, kadang ngurusin ke kali gitu. Ya yang kayak gitu. Ngurusin rumahnya lah dan rumah tangganya. Dan aku bisa bilang rutinitasnya teratur, kayak contohnya beresin kamar jam 8 pagi. Itu dia lakukan dengan rutinitas itu dengan baik. Oke. Terus orangnya juga beberapa momen dia juga cukup tegas ketika menyampaikan ketidaksukaannya. Oh ya, dalam kerjaan aku lupa spill dikit tadi, ketinggalan dikit. Nagita itu juga lumayan tegas ketika dalam bekerja. Oh, di kehidupan sekarang? Kehidupan sekarang juga. Menurut aku ini poin yang cukup ke bawah sih. Kayak misalnya ya tetap harus profesionalitas kan. Dia bukan tipikal yang yaudah deh gak apa-apa. Ya kalau kayak gitu mah kerjaan hancur nanti. Iya benar. Dia masih ada sisi tegasnya. Kalau di Past Life, tegasnya dalam artian ketika dia gak suka sesuatu, dia ngomong. Berarti langsung to the point? Tapi gak kasar. Oke. Kayak langsung ngomong kayak aku gak suka gini loh gitu. Dia menyampaikannya dengan baik. Tapi di samping itu ya, dia juga beberapa momen, ini unik sih menurut aku. Kenapa tuh? Dia suka kasih nasihat ke anak-anak kecil gitu. Jadi dia kan tinggal di desa. Terus ada beberapa momen dia lagi jalan terus ketemu anak kecil gitu yang agak nakal. Terus dia kasih nasihat. Tapi kasih nasihatnya bukan menggurui. Sebagai sosok kakak yang sayang dan care ke anak itu. Kayak kamu jangan gitu ya. Nanti pas kamu dewasa kamu harus gini gitu. Dia suka. Atau enggak pas lagi nganyem bareng-bareng gitu. Terus ada misalnya orang yang lebih junior dari dia secara usia, dia bakal kasih tahu. Misalnya dia udah usia berapa ya waktu itu, aku ngeliat kayak seumuran kita lah. Terus ada anak remaja kayak usia berapa belasan gitu, perempuan, dia kasih tahu, iya nanti kamu harus nurut sama orang tua, jadi anak yang baik-baik gitu. Tapi niatnya positif. Bagus. Dia itu cara dia untuk menyampaikan rasa care dia kepada orang. Gitu. Peduli sama orang sekitar lah ya. Dia peduli banget. Dan cara ngomongnya lembut sama ayu banget sih. Yang tadi aku contohin, kamu jangan gini ya. Kan itu kan lembut banget. Ngantuk kalau gitu. Iya mungkin kali. Gak tau deh, di Past Life kayak gitu sih dia. Oke. Sama dia, aku ngeliat momen dia berkeluarga sih. Dia punya suami yang perawakannya cukup besar, bukan gendut ya, besar karena lebih tinggi dari dia dan punya anak lebih dari satu sih aku ngeliat, punya anak lebih dari satu. Aku nggak tahu spesifiknya berapa, tapi dia itu selalu menjaga keluarganya dengan baik. Ini juga kebawa dong sama realnya. Makanya aku bilang kan dia sosok istri yang baik dan menjadi sosok istri idaman. Nah ya. Ini kayaknya terbawa dari Past Life-nya. Oke, jadi ada 3 poin yang terbawa ya. Dari tegasnya ke bawah. Istri idaman. Sama satu lagi apa ya, Ce? Oh, sebenarnya cukup mirip sih menurut aku. Karena orangnya juga di Past Life juga kalem. Bukan yang gerasak-gerusuk gimana, enggak. Enggak. Gitu. Oke. Menarik. Kebayang gak sih guys kalian dengan Past Life-nya seorang Nagita Slavina?
Orang Melayu pakai kemben, pakai rok batik gitu kan. Cantik sih. Rambut terurai panjang. Iya, rambutnya panjang kayak aku gitu intinya. Iya. Tapi bergelombang aja. Bergelombang. Dengan nada ngomongnya tuh lemah lembut. Iya. Kayak gini ya guys. Iya. Gak usah dipaksain. Oke. Kita ngomong gak bisa lembut. Kita tim laki. Ya, oke. Untuk Nagita cukup kah? Cukup. Next kita pindah ke Raffi. Tapi sebenarnya ya, sebelum kita bahas Raffi, ini banyak yang request tuh mengenai past life dari Rayanza dan Cipung. Waduh. Kedua anaknya mereka. Nggak tahu kenapa ya, kayak di komen, kalau misalkan aku perhatiin di komen juga banyak yang minta kayak gitu. Terus di DM Instagram juga banyak yang minta. Termasuk kemarin aku sempat ada post di Instagram pun, mau ada titik pertanyaan, kebanyakan yang minta gitu. Liatin sekalian dong, liatin sekalian. Mungkin Cik Erin bisa menjelaskan kenapa belum bisa atau belum mau. Lebih ke sensitif sih, karena menurut aku kayak nggak sopan aja, apalagi itu kan anak kecil yang ya aku takutnya komentar-komentar ini berdampak kepada sosok anak kecil yang seharusnya dilindungi. Lebih ke arah itu aja sih. Nah gitu. Itu ya guys, jadi bukannya kita nggak mau kontenin. Lebih baik fokus sama orang tuanya sih, karena kan mereka sosok yang istilahnya figur yang orang-orang itu sukai kan. Iya. Gitu. Iyalah, suka mamanya pasti suka anaknya. Jadi kalian bisa lihat aja karakter dari mama papanya ke karakter anak. Setuju. Oke, yuk lanjut Raffi Ahmad. Oke, move on ke Raffi Ahmad. Coba Kak Tiara tebak deh sekarang, dia orang mana? Raffi Ahmad dari fotonya ya. Baca dari foto. Oh iya. Oh bukan Raffi Ahmad di sini, ini foto link, ini foto pacar aku. Iya. Oh iya. Bukan. Aduh ya astaga. Kalau misalkan dari foto-fotonya ya, orang ini kah dia orang-orang kayak Inggris gitu. Kayak orang-orang Mandarin, kayak orang-orang Cina gitu gak sih? Mukanya juga mata-matanya mata-mata Cina deh. Mata Cina gak sih? Ya sipit kan dia. Konsepnya Eropa. Wah, serius? Konsepnya orang Eropa. Oke. Tapi bukan dari Inggris. Soalnya kalau vibe Inggris kayaknya, pokoknya aku dapat abstrak bukan Inggris aja titik gitu. Tapi aku nggak tahu dari negara mana ya. Pokoknya bule. Sekitar abad 1700-an akhir sampai 1800-an lah. Hidup ini di era-era segitu lah kurang lebih. Ngapain aja? Kerja. Bebas juga kayak sekarang kah? Cukup bebas. Aku lebih ngeliat memang orangnya itu eksploratif. Eksploratif banget. Ya adalah sisi nakal dikit ada. Masih ke bawah. Oh berarti dia nakalnya masih, dari dulu. Iya ke bawah. Tapi nakalnya lebih ke general ya. Gak cuman perempuan tapi in general way. Ya. Terus orangnya juga gak suka dikekang. Sama kayak sekarang. Suka kebebasan, gak suka dikekang. Dan apa-apa itu kayak lebih suka explore sendiri sih. Cuman bedanya kehidupan kalau sekarang kan dia kan as a entertainment kan. Iya. Kalau di kehidupan pasarnya dia nggak punya kesempatan itu dan aku rasa nggak ada lowongan kerja itu sih. Belum ada kali waktu itu. Belum. Soalnya aku melihat dia lebih ke arah jadi kerja kantoran gitu sih. Kerja sama orang, kerja kantoran yang memang digaji sama orang. PNS. Kayaknya bukan deh. Aku nggak tahu deh di bidang apa. PNS sudah belum dulu. Kayaknya bukan deh. PNS kan lebih ke pemerintah kan. Iya. Dia kayaknya bukan deh. Lebih ke perusahaan kayaknya. Gitu. Terus juga suka pamer pesona. Kebetulan pasarnya juga ganteng sih. Ya. Dan sama lah ya. Yang tadi aku bilang apa? Fashionable kan. Dia suka penampilan bagus. Yang aku lihat tuh di Vision ya berkali-kali. Bajunya bagus-bagus. Bajunya bagus-bagus. Bukan mahal ya, tapi bagus-bagus. Iya. Wah, kebawa semua. Kebawa. Dan tambahin dikit, kenapa gak bisa entertainment lagi? Karena zaman dulu itu kan lebih ke arah masih zaman kerajaan sih ya. Iya. Jadi lebih pekerjaannya gak sebanyak sekarang pertama. Kedua itu kan lebih ngelihat dari strata. Yang aku rasain kayak gitu sih. Zaman dia hidup lebih ke arah strata. Gitu. Atau enggak yang sukses mungkin orang-orang yang berbisnis sih. Tapi kebetulan memang dia itu bukan lahir dari keluarga yang berbisnis. Dari keluarga yang sebenarnya biasa aja. Tapi bukan menengah ke bawah. Kalangan yang menengah aja. Yang pokoknya gajinya cukup, gajinya tetap. Dan masih bisa makan, minum dengan baik. Intinya gitu. Terus abis itu lanjut lagi. Dia itu kayaknya punya ketika masa tua ya.
Kayaknya punya penyakit organ dalam deh di past life. Iya. Soalnya ada momen kayak aku nggak tahu organ mana spesifiknya, tapi kayak sakit di bagian dalam dan itu tertuju ke suatu organ Oke. gitu, suatu penyakit organ yang kayaknya penyakitnya cukup lama dia derita. Itu disebabkan karena pola hidup yang gak sehat. Karena dulu itu aku ngeliat dia itu kan lebih banyak momen sendirian dan memang lebih fokus sama pekerjaan dan karir kan. Gak ada orang yang ngurusin dia. Orang tuanya? Dia kayaknya pisah sama orang tuanya sih. Dia sayang sama orang tuanya. Ada beberapa momen dia ketemu sama orang tuanya. Tapi kan sampai usia tertentu, yang aku lihat ini pas dia usia 50-an 60 gitu lah. Jadi udah ada rambut putihnya. Ya aku gak ngeliat dia sama orang tua sih. Jadi dia hidup sendiri. Karena gak ada yang ngurusin juga dan dia fokusnya lebih ke karir. Jadi pola hidupnya kurang baik. Kayak makannya mungkin kurang dijaga. Lebih fokus ke kerjaan. Kayak gitu. Gak menikah juga, gak punya pasangan? Aku lebih ngeliat dia lebih sendiri sih. Untuk kehidupan yang ini ya. Oh iya. Lebih sendiri. Ya kalau menjalin hubungan sama perempuan mungkin ada. Tapi kalau dibawa ke ranah pernikahan, fokus dia bukan di situ. Atau sama kayak yang masa sekarang gak pernah serius sama cewek? Gimana ya? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Ya bisa jadi. Oke, ada lagi. Oh, sama dia itu dulu sangat amat sayang sama ibunya. Dia dekat banget sama ibunya dulu. Sama kok, yang realnya juga sekarang gitu. Oh ya? Iya. Berarti sama. Mirip sih sebenarnya menurut aku. Mungkin yang peretelan mengenai diri mereka berbeda, tapi majorly mengenai karakter utamanya menurut aku masih kurang lebih sama. Iya. Cuman kalau dulu itu lebih terbatas lah dalam melakukan apapun, karena kan orang zaman dulu kan lebih moral dan etikanya kan kencang banget kan dibandingkan zaman sekarang. Zaman sekarang kan masih ada yang namanya kebebasan. Zaman dulu nggak bisa begitu. Iya. Oh, sama ada beberapa momen ketika dia kerja nggak suka diganggu. Ketika lagi kerja sendirian, dia nggak suka kalau ada orang yang tiba-tiba bukan nyamperin sih, lebih karena kayak ngeganggu pekerjaan aja sih. Jadi ke distract, dia kurang suka. Oke, berarti kalau misalkan kita dengar tadi past life-nya Nagita sama Raffi itu nggak ada sesuatu yang buruk ya, makanya mereka akhirnya menuai karma yang sangat baik di kehidupan saat ini. Aku rasa iya deh, coba aku lihat ya mereka berdua. Salah satunya itu ya Tuhan masih mengizinkan mereka untuk mengeksplor hidup mereka sih. Lebih ke arah itu. Dan aku gak menemukan yang bayar-bayar karma gitu. Enggak sih. Aman sih ya. Karena kalau dari aku dengar juga tadi kayaknya mereka juga baik gitu. Baik Nagita ataupun Raffi gitu kan. Kayak kehidupannya baik aja, berjalan ngalir aja. Iya, setuju. Nah kalau misalkan mereka ini reinkarnasi baru atau lama? Gimana ya? Lebih ke middle soul kali ya. Oke. Lebih ke middle soul. Jadi bukan yang mereka udah pernah reinkarnasi beberapa kali. Tapi aku ngerasa kalau Nagita itu kayaknya sedikit lebih mature. Sedikit lebih dewasa secara kejiwaan ketimbang Raffi Ahmad. Ini terlepas dari karakter ya. Iya. Memang seperti itu yang aku radar dan middle soul sih. Jadi bukan yang pertama kali, tapi bukan yang reinkarnasinya udah banyak banget. Ya. Oke, ada lagi sih. Sebelum akhirnya aku mau menanyakan pertanyaan terakhir. Apa lagi ya? Nggak ada sih kayaknya kalau dari aku. Sudah, pertanyaan terakhir ya. Apakah di masa past life-nya dulu Raffi dan Nagita juga sebagai pasangan yang saling mengenal, baik saudara, teman, atau mungkin pasangan? Kayaknya kalau pasangan enggak deh. Raffi katanya enggak nikah. Aku tidak mendengar cerita Raffi punya pasangan di situ. Oke, aku udah coba radar secara keseluruhan. Ini kan aku baru ngeradar cuma satu past life doang kan. Dari mereka kan. Aku ngerasa mereka nggak pernah bertemu sih sebelumnya. Lebih kayak mereka abstraknya yang aku langsung dapat ketika ngeradar fotonya Raffi sama Nagita. Ini adalah dua jiwa yang memiliki perjalanannya masing-masing ketika di past life. Dan punya tugasnya masing-masing yang berbeda-beda. Di kehidupan kali ini mereka baru disatukan. Dalam artian hidup di zaman yang sama dan bukan potensi sih.
Iya, potensi aja. Dan potensi untuk mereka bertemu dan bersatu itu lebih besar. Oke. Sudah? Sudah kurang lebih. Ya, Aku harap ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin kepo kali ya. Iya, benar. Dan aku harap yang positifnya diambil aja dan yang negatifnya dibuang. Iya. Guys, sekali lagi kalau misalkan konten ini tuh tidak untuk menjatuhkan satu sama lain atau tidak untuk menjelek-jelekan siapapun, anggap aja ini konten hiburan. Kita tidak menuntut kalian untuk percaya dengan konsep reinkarnasi kayak gini kan. Setuju. Karena kan ada yang percaya dan enggak. Ya udah, intinya balik lagi ini cuma hiburan. Setidaknya kita membaca karakter mereka sesuai dengan yang dilihat sama Ci Ailin. Yes. Ya. Tapi kebanyakan karakternya juga benar kok. Mirip ya? Mirip dengan real life-nya. Sebelum diakhiri, ada pesan abstrak alam kah? Aku coba tanya. Oke. Ayo semangat. Udah mau ending. Oke guys, sambil nunggu Ci Ailin membacakan abstrak alam, jangan lupa untuk yang belum tahu Camis, kalian boleh langsung di-share aja YouTube-nya Camis. Share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, ke keluarga, ke saudara, ke sahabat. Ke mantan pun boleh di-share ya guys ya. Jangan lupa di-scroll videonya, kita ada segmen charity, segmen Q&A, segmen baca reinkarnasi dan karakter, juga ada segmen mitologi. So untuk kalian support terus channel Catatan Misteri karena banyak konten dan banyak segmen di sana. Kalau misalkan kalian pengen request tentang segmen apapun atau mungkin kalian ada ide-ide konten, boleh langsung aja tulis kolom komentar atau langsung DM Instagramnya Catatan Misteri. Oke? Oke. Abstrak Alam bilang kalau setiap dari kita itu punya perjalanan hidup yang unik dan masing-masing. Jadi jangan perlu memaksakan kalau kita itu harus sama dengan orang lain. Yes. Setiap perjalanan itu pasti akan berbeda dan itu pasti akan customize per orang. Jadi jalanilah itu dengan baik. Dan ini abstraknya lebih ke arah lebih fokus kepada diri sendiri. Sometimes kita kurang aware ketika kita itu terlalu banyak ngurusin orang. Jadi jangan lupakan mengenai pengembangan diri sendiri juga. Karena kita yang jalanin hidupnya, kita yang bertanggung jawab sama hidup kita sendiri. Yes. Dan yang terakhir bentar aku lupa. Jadi abstraknya cepat banget. Semua apapun itu yang terjadi dalam hidupmu, anggap saja dan ambil saja itu sebagai pembelajaran. Oke. Gitu poinnya. Aku harap bisa membantu pesan abstrak alam untuk kita semua ya. Amin. Semoga ada yang related. Kalau ada yang related boleh tolong tulis di kolom komentar. Benar. Dan jangan lupa guys, promoin video ini. Mana tahu nyampe ke Raffi sama Nagita. Amin. 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 Oke, udah cukup Ceh? Cukup. Oke guys, cukup konten hari ini dan terima kasih telah menyaksikan video kita sampai akhir. Terus disupport Catatan Misteri dan please no skip iklan buat jajan seblak sama Mixu dan tunggu konten kita selanjutnya. Bye bye.